Mulai lagi lah. Jajan cowok ini yo, main deh. Kita sudah main aja. Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia dan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia, dan kita lihat bagaimana supporter Indonesia juga hadir di National Stadium Kalang, Singapura untuk bisa memberikan dukungan. Inilah susunan pemain dari Tan Cheng Ho bersama dengan tim nasional Harimau Malaya. Iya, Hairul Fahmi, Jungkus, kemudian Sami Safari, tapi memang pemain yang harus diwaspadai adalah tentu Safari Rashid, kemudian satu lagi pemain nomor punggung 8 Badrul Bahtiar, pemain yang punya syarat pengalaman dengan caps yang cukup banyak, dan sekarang dia menjadi penyimbang di lini tengah. Menjadi salah satu pemain yang menurut saya juga harus diwaspadai. Di luar misalnya Arif Aiman yang punya kecepatan di sisi kiri. Ya, Trisula yang akan digunakan oleh Tan Cheng Ho seperti Safari Rashid, Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang baru sembuh ya dari COVID-19, dan juga kita lihat Jonas Syafiq yang menjadi pemain cukup berbahaya di tengah antara Paul dan juga Badro. Sedangkan dua center back diisi oleh Junior dan juga Kuls, dua pemain keturunan ya. Ya, dan Kuls memang pemain yang digadang-gadang bisa diharapkan menjadi penyelamat, sama ketika Indonesia berharap kepada seorang Elkan Bagot. Ya, nama-nama Lukman Samsudin, Afiar Rashid, kemudian Muhairi Ajmal juga ada di bangku cadangan, termasuk pemain yang kita sebutkan tadi, Guillermo de Paula, yang memang menuai kritikan dari pendukung Malaysia di saat pemilihan tim. Baik, kita akan melihat tentunya ini menjadi sangat menarik dua kapten kesebelasan, Badro Bahtiar dan juga Asnawi Maku Alam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan dari Vietnam, Evan masuk tapi tetap dan kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang kalau saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di 2 atau 3 posisi yang berbeda, dan kita lihat ini bagaimana Sintayong kembali mengejutkan para pecinta sepak bola Indonesia. Iya, mengejutkan karena beberapa nama tidak diturunkan. Elkan tidak diturunkan, kemudian Evan Dimas juga tidak diturunkan. Tapi kalau kita menyebut nama Fahrudin, Witan Sulaiman, Arhan, kemudian Dewangga, atau kemudian Ramai Rumaki, ini adalah nama yang sudah menjadi langganan. Jadi boleh ada 1-2 perubahan, tapi kerangkanya tetap sama. Dan itu yang menjadi tim ini cukup seimbang dan tim ini cukup solid. Bagaimana Witan Sulaiman tetap menjadi tulang punggung di posisi pertama atau bahkan mungkin agak ke tengah seperti ini. Ya, 4-4-2 yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1, di mana Rahmat Irianto dengan Edi Kamboja di posisi gelandang bertahan, sedangkan Alfredo Dewangga kembali dipercaya mendampingi Fahmi. Iya, saya agak cenderung mengatakan mungkin adalah 4-1-4-1 karena yang Evan Dimas, dan termasuk tentunya kita lihat bagaimana para pemain lain yang bisa. Sangat ditunggu-tunggu partai derby Nusantara, Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini, di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia.
Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya cuma lihat seorang komentator yang di asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El-Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumakik langsung bermain di babak pertama ini, sedangkan Malaysia juga karena ada 3 pemain yang mengalami atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Jae Hong sini, Bung. Ya, kalau kita bicara di tubuh Indonesia, Ramai juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Ramai juga sempat bermain sebagai starter ketika di prakualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah kombinasi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tidak memberikan hasil imbang saja melawan Malaysia. Indonesia ini memiliki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Don Kios. Sampai hitam. Sangat berbahaya. Tentu saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arham Pratama. Masa Casillas Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, sebenarnya sangat cepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah seloran dilakukan Arhan yang tipis saja tadi di samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda tidak bermain, tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Chehmat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akan menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam di partai Bukit Jalil. Ayo, Api sedangkan di Midin kalah 1-0. Zawali yang tadi nampaknya cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Ma'ruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya status sebagai pemain sebagai target main di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri dan mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang dari crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Iya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Arhan lakukan sudah. Cukup baik nampaknya penjaga gawang Fahmi Chehmat untuk memetik bola di depan. Bung Ma'ruf. Betul. Ini jadi indikasi kalau kita lihat di starting awal. Jadi indikasi bagaimana mereka tidak nyaman. Malaysia tidak nyaman. Malaysia melakukan beberapa kesalahan. Awal yang baik dan saya pikir cukup cerdik ketika Sintayong meminta para pemain Indonesia untuk mereka langsung menggerak. Karena tidak ada apa-apa. Nampaknya cukup nervous juga para pemain Malaysia karena memang harus dituntut menang. Sedangkan Indonesia hanya membutuhkan seri saja. Tendangan penjuru kembali Indonesia. Kali ini Irfan Jaya memberikan aba-aba satu yang dua. Bola tepat sudah berbahaya datangnya di sudut kembali. Sangat baik tadi Dewangga, namun bola terlalu tinggi.
Nampaknya Indonesia tidak bertahan seperti yang diperkirakan pelatih Malaysia. Indonesia tampil lebih dulu menyerang Bung Maruf. Iya, karena dari awal saya mengatakan bahwa ketika sebuah tim itu bertahan, resikonya terlalu besar. Indonesia butuh poin, bukan kemudian butuh tidak kebobolan, tapi bagaimana Indonesia butuh poin. Kalau kemudian tampil bertahan dan membiarkan Malaysia seleluasa ketika memenangkan Indonesia, sangat berisiko. Sebuah tim yang bertahan membutuhkan energi, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi. Sedikit melakukan kesalahan maka dia bisa berefek fatal. Karena itu saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Sintayong cukup tepat ketika dia tidak bertahan dan meminta pemainnya juga agresif seperti ketika menghadapi Laos dan Kamboja. Oh, sangat berbahaya tadi. Hanafi di kotak penalti dihadang dengan sangat baik oleh Asnawi, namun menimbulkan tendangan penjuru buat Malaysia yang pertama. Sebuah kombinasi yang sangat berbahaya dari Malaysia, Bung Maruf. Ya, ini adalah gerakan yang memang menjadi salah satu ciri khas dari seorang Muhammad Hanafi, pemain yang cukup kecil, lincah. Dan kita lihat bagaimana dia 2 kali menekuk Asnawi, tapi kemudian Asnawi berhasil melakukan recovery dan kemudian berhasil memblok sebuah usaha yang dilakukan oleh Hanafi. Ya, top skor sementara Safawi Rashid akan mengambilkan tendangan penjuru. 4 gol sudah dia ciptakan, lakukan sudah, berbahaya tinggi datangnya. Oh, di kotak penalti para pemain Malaysia kembali digagalkan, kita lihat oleh Fahrudin. Kita lihat ada yang terjatuh. Pemain Malaysia ada Badrul Bakhtiar, orang kapten ke-11 yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat merebut medali SEA Games 2011 dan sangat senior, Bung Maruf. Betul, 32 tahun usianya dan kemudian sudah bermain 63 kali dengan 6 gol yang dilesakkan. Dia adalah pemain yang bisa menjadi pengatur ritme serangan. Kapan timnya harus menekan, kapan timnya harus bermain lebih pelan. Dia adalah aktornya, dia adalah otaknya, dia adalah dirijennya di tengah. Berbahaya tadi kita lihat Faisal Halim yang kembali bermain setelah menderita COVID-19 dan kini sudah baru bermain kembali. Tadi Faisal Halim dengan Safawi Rashid, tendangan penjuru yang kedua. Tentu saja Indonesia harus hati-hati untuk mengantisipasi, lakukan sudah. Sangat baik kita lihat tadi Arhan untuk mengantisipasi. Oh, berusaha mengejar bola, kita lihat dikejar oleh Ramai Rumakik. Berduel kita lihat dengan Rizal Ghazali dan keluar lapangan pertandingan. Namun tekanan-tekanan dilakukan para pemain muda, kita pun membuat mereka sedikit gugup, Bung Maruf. Oh, serangan balik lagi Ezra Walian, namun bola lebih dekat dengan Fahmi Cekmat tadi. Ya, Indonesia memanfaatkan momentum, Indonesia memanfaatkan psikologis Malaysia bahwa mereka butuh gol, Malaysia butuh kemenangan, sehingga Indonesia mencoba mengambil pressure itu, menekan sejak awal, memanfaatkan psikologis dari para pemain Malaysia. Bukan sebuah pelanggaran. Faisal Halim berusaha dipres tadi oleh Ahmad Irianto. Serangan balik lagi Indonesia, sangat baik. Junior Asad, Ezra, bola di Junior. Sahmi tadi, serangan balik yang sangat cepat. Tadi yang sangat luar biasa dari Dewangga menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Hanafi tadi. Ya, counter attack yang cukup berbahaya, cukup riskan dari para pemain Indonesia, terutama bagaimana Asnawi tertinggal. Tapi Dewangga menjadi penyelamat dengan sliding yang sangat halus tadi yang ditunjukkan oleh seorang Dewangga. Tapi Indonesia juga harus hati-hati, Bung Maruf, karena serangan balik yang dilakukan para pemain Indonesia juga cukup baik dan cepat juga, sehingga cukup sulit juga untuk diantisipasi para pemain Indonesia. Iya, ini yang kita juga harus berhati-hati, terutama 2 fullback kita yang terbilang agresif, cukup terbuka dan sering melakukan overlapping. Kembali Malaysia, Hanafi, Kogeles Waran, masih digagalkan oleh Indonesia. Witan Sulaiman, dengan sangat cepat dari Kogeles Waran. Nampaknya Kamboja, maksudnya Vietnam telah unggul sementara 1-0 atas Kamboja. Tentu Indonesia harus mampu memenangkan duel ini, Bung Maruf. Betul, dan kita berharap bahwa mampu memenangkan duel ini sehingga nanti di pertandingan atau di fase semifinal kita akan bertemu dengan Singapura yang menjadi runner up. Ezra ke tengah, masuknya kepada Irfan. Badrul Bakhtiar langsung umpan, sangat berbahaya. Syafiq Ahmad, Faisal Halim digagalkan, kita lihat sangat baik oleh Arhan Pratama. Pendek saja umpan kepada Ramai Rumakik, kembali kepada Arhan. Sangat baik langsung ke depan. Dion Kuls mampu menghalau bola tadi. Ahmad Irianto. Oh,
nampaknya pelanggaran yang pertama yang dihitung dilakukan oleh Kambuaya terhadap Kogeles Waran Mumaruf. Ya, dan memang kalau kita lihat memang Kambuaya melakukan pelanggaran dan jelas bola itu tadi harap wasit menganggap bahwa sebenarnya awalnya adalah advantage sehingga membiarkan bola berjalan, tapi kemudian ketika bola berhasil diambil tadi oleh Rahmat Irianto sehingga kemudian bola dengan pelanggaran oleh Kambuaya. Cukup tinggi. Menurut saya justru ya 50-50 kalau Iya, menurut saya. dan memang apalagi kalau kita lihat posisi tadi dia yang Malah telat Malaysia tadi di Kambuaya menangkap bola terlebih Iya, dahulu sebenarnya. betul. Dia yang mendapatkan Setuju bola tadi. terlebih dahulu. Karena dan wasit lebih dekat dan saya pikir harusnya posisi lebih diuntungkan dari posisi Kambuaya. Nampaknya wasit yang memimpin pertandingan ini Amar Ibrahim Hasan Manfud asal Bahrain menganggap Kambuaya yang melakukan pelanggaran. Cheng Ho tentu saja di bawah tekanan para fans Malaysia terus mampu untuk bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan ini, tapi tentu saja anak-anak Garuda tentu akan bisa mempertahankan hasil pertandingan yang sangat-sangat luar biasa dari Nusantara ini, edisi ke-97. Bungkus terbang langsung dari Eropa untuk bergabung dengan tim Harimau Malaya. Nampak kita lihat ada 6, ada Junior Elstad di situ. Sapawi Rashid kembali akan melakukan tendangan penjuru yang ketiga. Sekitar 6 pemain. Kita lihat ada Junior Elstad, Sapawi Rashid tinggi datangnya, berbahaya. Entah di kepala Fahrudin tadi. Baik. Hitam kepada Irfan Jaya, kembali bangun Irfan Jaya, nampaknya dibuang tadi oleh Rizal Ghazali dari Malaysia, cepat langsung kepada Witan Sulaiman, bukan sebuah pelanggaran, dibiarkan saja oleh wasit. Cepat Malaysia melakukan tekanan pada Sapawi Rashid. Jadinya sangat baik dari Fahrudin menggagalkan bola yang mendekati Syafiq Ahmad tadi. Masih sedikit imbang Mumaruf. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik sejauh ini di fase grup. Bagaimana kedua tim bermain dengan sama, intensitas sama, kemudian penetrasi sama, peluang sama, counter attack yang hampir mirip, menegangkan. Lempar ke dalam Malaysia, berbahaya di kotak penalti. Irfan Jaya, buangan yang tidak sempurna. Kogeles Waran. Oh, buangan yang tidak sempurna dilakukan tadi oleh Irfan Jaya, jatuh di kaki Kogeles Waran Raj, langsung menghujam gawang Nadeo. Kalau memang agak sulit tadi di pojok kiri bawah gawang dari Nadeo. Kita lihat bagaimana Bung Maruf agak telat dan juga buangannya tidak sempurna tadi Bung Maruf. Ya, saya pikir lebih karena faktor bagaimana buangan dari Irfan Jaya terlalu beresiko, Bung, membuang bola dalam posisi yang seperti itu. Kemudian kita saksikan bagaimana memang para pemain dari Malaysia, mereka sudah menunggu mereka di dekat kotak penalti dan menembakkan tembakan yang dilakukan oleh Kogi. Ya, Indonesia sementara tertinggal 0-1 lewat gol Kogeles Waran Raj. Gol yang sangat baik tadi tentu saja membuat Malaysia sedikit di atas angin. Mau tidak mau Indonesia harus keluar menyerang. Karena hanya kemenangan atau imbanglah yang membuat Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Rahmat Irianto, masih cukup sabar pemain Indonesia. Witan Sulaiman, ada Irfan Jaya, masih Irfan Jaya. Satu pun pemain Indonesia tadi. Rizal Ghazali membuang bolanya. Ezra William yang mendapatkan peluang sangat bagus tadi Bung Maru. Ya, kita saksikan bagaimana kombinasi kemudian dorongan bola yang diberikan oleh Irfan Jaya. Saya sempat berpikir bagaimana dia harus membelokkan, tapi justru menahan terlebih dahulu dan berharap memberikan umpan. Tapi tidak ada ramai di situ. Hal-hal pertama, lemparan sangat jauh di kotak penalti, langsung sangat berbahaya. Penjaga gawang Fahmi Cemat tadi cukup cermat untuk memetik bola di udara. Tendang jauh Malaysia kepada Hanafi. Berdua kita lihat dengan Irfan Jaya. Masih Hanafi. Angkat ke gawang, sangat berbahaya. Tinju saja oleh Nadio, sangat baik. Ada Safawi Rashid. Masih Safawi berhadapan dengan Arhan. Safawi di kotak penalti.
Ada Rahmat Irianto membuang bola tadi. Nampaknya tekanan-tekanan cukup baik juga dilancarkan oleh Malaysia dan cukup tajam juga Bung Maruf. Ya, cukup berbahaya dan cukup menekan dan membuat penjaga gawang kita Nadeo harus bekerja ekstra keras. Junior Estad, Safari ke kiri, ada Hanapi, bisa melakukan ball position para pemain Malaysia, didekati tadi Irfan Jaya, namun bola keluar. Kini Malaysia dalam klasemen sementara sudah diperlihatkan di grafis tadi, menempati posisi kedua di bawah Vietnam. Sahmi Safari, main berusia 23 tahun, lempar ke dalam tadi pada Hanafi, bukan sebuah pelanggaran. Asnawi kini Indonesia berusaha lakukan umpan ke tengah kepada Witan Sulaiman. Telat tadi Witan. Ramai Rumaki lakukan tackle yang agak keras tadi terhadap Rizal Ghazali, sebuah tackling yang sangat-sangat keras Bung Maruf. Iya, dan saya pikir harusnya Rami tidak perlu melakukan itu terburu-buru. Jadi ini saya pikir layak untuk mendapatkan kartu kuning. Kita lihat dalam posisi ini sudah sangat terlambat, Bung. Sangat terlambat, sangat berbahaya sebenarnya. Sangat terlambat dan sangat-sangat keras Bung Maruf. Betul. Beruntung wasit masih memberikan kartu kuning saya pikir. Ya, Malaysia merupakan juara AFF tahun 2010, sedangkan Indonesia runner up 5 kali Piala AFF. Indonesia terakhir kali menjadi juara, maksudnya menjadi runner up di tahun 2016 saat dikalahkan di final leg kedua oleh Thailand dengan skor 2-0 di Stadion Raja Mangala. Sedangkan 2018 Indonesia gagal. Di 2012 saat itu Indonesia juga mengharapkan untuk hasil imbang melawan Malaysia untuk lolos ke semifinal. Namun akhirnya kalah dengan Malaysia dengan skor 2-0. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi, di mana kita juga membutuhkan hasil imbang saja Bung Maruf. Iya, itu yang menurut saya harus menjadi catatan bahwa kita pernah mengalami trauma di 2012 ketika orang mengatakan bahwa tinggal butuh hasil imbang menghadapi Malaysia. Tapi ternyata justru Malaysia yang melenggang setelah mereka menang dengan skor 2-0. Syafiq Ahmad, umpan tumit tadi. Fahrudin gagal tadi. Kita lihat Faisal Halim, umpan jauh ke kanan. Empati kita lihat ada Asnawi. Sangat baik Irfan Jaya, sangat cepat. Masih Irfan Jaya. Berdua kita lihat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Badrol tadi, menggagalkan tekanan-tekanan yang dilakukan para pemain Indonesia. Ya, Badrol pemain asal Sabah yang sudah memiliki caps 58 kali dengan mencetak 6 gol buat Malaysia. Ya, dan kita lihat bagaimana tadi Badrol mau menjadi penyeimbang. Dia berhasil memutus alur serangan yang coba dilakukan oleh seorang Irfan Jaya tadi, yang melakukan solo run tapi tidak ada support dari rekan-rekannya. Asnawi pada Fahrudin, kini Dewangga. Ramai Rumaki, pendek saja pada Dewangga. Ada Arhan Pratama, langsung umpan pada Kambuaya, sangat baik. Masih Kambuaya cepat. Kambuaya dibuang oleh Dion Kroos tadi. Benar-benar bermain mati-matian para pemain Malaysia untuk bisa menghadapi anak-anak muda Indonesia. Lempar ke dalam Indonesia, Arhan Pratama. Jauh, langsung kita lihat, sangat baik tadi. Shooting langsung Irfan Jaya. Bukan sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Dibiarkan juga oleh wasit nampaknya. Bukan sebuah pelanggaran. Padahal sangat keras tadi dilakukan oleh para pemain Malaysia terhadap pemain-pemain Indonesia. Sangat keras, tapi dibiarkan saja oleh wasit asal Bahrain. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, cukup tinggi tadi mengangkat bola, mengangkat kaki. Nampaknya wasit Amar Ibrahim Hassan Manfud dari Bahrain. Ini pula pelanggaran saat dilakukan oleh Badrol. Betul, ini pelanggaran. Dan kita lihat, nampaknya Faisal Halim juga dibiarkan saja tadi oleh wasit asal Bahrain Amar Ibrahim Hassan Mahfud.
Saya pikir lebih berat pelanggaran yang pertama, Bung, ketika Badrul tadi mengganjal Ramai Rumakik karena dalam posisi Rumakik mendapatkan bola. Tadi bagaimana kemudian pemain Indonesia mendapatkan bola, dan saya pikir itu lebih pada pelanggaran atau Kambuaya tepatnya, Rumakik. Kita lihat di sini. Dapat bola. Hanya soal pelanggaran jelas saat Faisal Halim tadi menahan. Betul. Nampaknya masih mampu melanjutkan kembali Ramai Rumakik, pemain muda asal Persipura Jayapura. Ya, Ahmad Ibrahim bukan bola pada pemain Indonesia, Arhan Pratama. Gerakan saja kita lihat oleh Rizal Zazali kepada Fahmi Cekmat. Fahmi Cekmat, pemain kelahiran Kota Baru, Kelantan, 7 Januari 89. Yang kini bermain buat Malaka. Dan juga penjaga gawang utama saat menjadi runner up di Piala AFF 2018, Fahmi Cekmat. Kembali tekanan coba dilakukan para pemain Malaysia. Faisal Halim tadi dibuang saja oleh Dewangga. Serbuan sangat cepat kita lihat. Ada Witan Sulaiman berduel dengan Junior Esad, dibuang saja oleh Safari. Jatuh di kaki Faisal Halim. Maksudnya Kogela Suara Raj. Kogela Suaran Raj, pemain yang tentu saja menggantikan posisi Lukman Hakim. Hanafi berdua dengan Asnawi. Duel yang sangat seru terjadi, sangat ketat. Asnawi dan juga Hanafi, Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bahwa posisi Asnawi yang sering di-pressure memang oleh Hanafi, dan beberapa kesempatan memang Asnawi agak sedikit terlambat ketika adu sprint dengan Hanafi. Tapi tadi juga kita lihat coverage yang dilakukan oleh Dewangga atau kemudian Fahrudin terbilang cukup bagus. Tapi Hanafi memang kalau kita lihat bagaimana Asnawi memang beberapa kali posisinya. Ketika melihat Vietnam juga ada eksploitasi. Saat di Malaysia sekarang juga beberapa kali tekanan justru dilakukan dari sisi seorang posisi berbek kanan. Oh, sangat baik kita lihat Irfan Jaya, sangat cepat Irfan Jaya, langsung umpan. Ramai Rumakik terlambat sekali. Iwan Kules membuang bola kepada Hanafi. Irianto, Witan Sulaiman, masih Witan, shooting tadi terlalu lemah Witan. Mudah saja buat Fahmi Cekmat untuk mengamankan syuting lembut tadi yang dilakukan oleh Witan Sulaiman dari luar kotak penalti, Bung Maruf. Iya, dua kesempatan, dua momen. Pertama adalah dimiliki oleh Rumakik, yang kedua adalah dimiliki oleh Witan Sulaiman. Tapi posisi yang lebih ideal sebenarnya dimiliki oleh seorang Ramai Rumakik. Tapi sayang, dia agak sedikit terlambat mengambil keputusan dan kontrol bolanya justru tidak ideal. Rizal Ghazali, pemain berpose 170 cm asal klub Sabah. Kogela Suarans sangat baik untuk menahan bola tadi. Oh, umpan yang sangat baik pada Faisal Halim, sangat berbahaya. Sapawi Rasul, bukan sebuah pelanggaran tadi. Meskipun mengharap mendapatkan penalti dari wasit Ahmad Ibrahim dari Bahrain, ini Sapawi Rasul top skor sementara dengan 4 gol. Ya, memang ada dua, tapi bukan sebuah penalti, Bung Maruf. Rahmat Irianto, Asnawi, Irfan Jaya, naik sekali pada Asnawi. Oh, sangat baik. Arhan. Oh, terlambat
Ditambah tadi Asnawi yang sudah berada di kotak penalti. Nampaknya para pemain Malaysia pun cukup disiplin untuk bisa mengisi setiap ruang kosong yang ada di area pertahanan sendiri. Iya, bagaimana lini tengah mereka juga sangat rajin ketika membantu bertahan dan fokus mereka cukup bagus. Bahkan ketika seorang Arhan sudah berada dalam posisi depan pun, mereka masih bisa menutup ruang yang sebenarnya harusnya bisa dieksploitasi. Kembali Arhan Pratama yang akan melakukan lemparan ke dalam. Memiliki lemparan sangat jauh Arhan Pratama. Lakukan sudah di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Irfan Jaya berhadapan dengan Safawi Rashid. Irfan Jaya, Ezra dibuang kembali. Kini ada Arhan, sangat baik Arhan. Masih Arhan Arhan. Lalu kuat tadi, terlalu tinggi syuting dari Arhan, tapi cukup baik apa yang dilakukan oleh Arhan Pratama, Bung Maruf. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada keputusan yang dilakukan oleh Arhan. Bagaimana penempatan posisi dia juga, kemudian membawa bola ke dalam. Tapi sayang memang tembakannya terlalu deras tadi dan terlalu tinggi. Tapi sebelum dia memiliki opsi yang sangat banyak untuk bisa memberikan umpan lain kepada para pemain Indonesia lainnya, Bung Maruf. Betul, sebenarnya dia masih memiliki beberapa kesempatan. Saya setuju di diving, Bung Maruf, karena memang terlihat sekali Safawi Rashid ingin menjatuhkan saat berduel dengan Dewangga. Cheng Ho, Fakhrudin, belakang Fakhrudin kepada Nadeo, kembali kepada Fakhrudin. Oh, sangat berbahaya Fakhrudin. Wah, aku baru ini. Syafiq Ahmad tadi kepada Hanafi, kembali kepada Syafiq.